Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi minat tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan atau acara kajian rutin Faith Kajian ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Oke teman-teman, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Tegar Pangestu. Saya di sini akan menjadi MC atau moderator yang mana nantinya akan mendampingi teman-teman dari awal acara sampai akhir acara nanti, insya Allah. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan rundown acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, dan yang ketiga adalah penjelasan alur tanya jawab, dan yang keempat adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara, dan selanjutnya adalah penjelasan teknis ISJN dan tausiah malam, dan yang terakhir adalah penutup. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan dibacakannya basmalah dengan acara kita pada hari ini akan menambah keberkahan kita pada sore hari ini. Oke, untuk acara yang kedua adalah tilawah. Oleh karena itu, untuk yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku masuk ya, Mas? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahumul mautu hinal wasiyah isnani dawa adalin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما وآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومقعدينا إنا إذا لمن الظالمين
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتكم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Sadaqallahul Azim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Ahmad Jundi yang telah membacakan tilawah Al-Quran, yang mana dengan tilawah tersebut semoga akan menambah keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala pada acara kita pada sore hari ini. Oke, lanjut ke acara yang selanjutnya adalah penjelasan tentang alur tanya jawab. Jadi nanti adalah ada sesi tanya jawab, yang mana nanti teman-teman silahkan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Akan tetapi karena nanti pembicara ada acara, pertanyaan akan dijawab pada notulensi. Mungkin untuk penjelasan tentang alur tanya jawab bisa dicukupkan, dan kita ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Habib Muhammad Al-Habsyi dengan tema "Yuk Jadi Muslim Berpengaruh Bukan Terpengaruh". Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas, teman-teman yang lain? Alhamdulillah sudah berapip, sudah jelas. Infonya apakah sudah suara saya? Oh, jelas, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita semuanya bisa berkumpul bersama dalam kajian Google Meet dengan tema Muslim itu berpengaruh, bukan terpengaruh. Terpengaruh sendiri itu punya banyak makna.
Di antaranya dia kalah dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga bukan dia yang mewarnai, tapi justru dia itu yang diwarnai. Itu namanya terpengaruh. Namun apabila berpengaruh, maka dia adalah orang yang dia itu mewarnai, bukan dia itu yang diwarnai. Jelas semua ya? Nah saat ini selama ini kita termasuk yang terpengaruh atau yang berpengaruh. Nah, kalau kita lihat perjalanan hidup daripada orang-orang soleh, daripada para nabi aja dah, kita lihat mereka itu justru memberikan warna ada di daerah sekitar mereka. Mereka itu justru yang mempengaruhi daerah sekitar mereka. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan karakternya sampai akhirnya menjadikan banyak orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Nah, Nabi itu nggak pernah larut dengan kondisi jahiliyah di masa saat itu. Itu juga Sayyidina Ali, sampai beliau itu mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Kenapa beliau kok mendapatkan gelar karramallahu wajhah? Nah, dikarenakan beliau itu, riwayat yang pertama, beliau itu nggak pernah sujud kepada berhala, sehingga mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Riwayat yang kedua menyatakan beliau itu tidak pernah, memandang kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali pun juga nggak pernah di antara teman-temannya semua itu banyak yang nggak nyembah Allah. Sayyidina Ali dari kecil dia sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak terpengaruh dengan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Sekalipun Islam itu sedikit, beliau itu masuk Islam, seminggu setelah beliau masuk Islam, beliau berhasil mengislamkan 6 orang. Jadi bagaimana berpengaruhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu bisa mengislamkan 6 orang hanya dalam jangka waktu 1 minggu. Kan luar biasa. Ketika itu kaum muslimin nggak seperti sekarang ini kondisinya. Itulah muslim yang baik itu bukan muslim yang dia itu berpengaruh, bukan muslim yang terpengaruh, namun justru dia itulah yang bisa memberikan pengaruh. Begitulah muslim yang terbaik. Bentar. Ya, mohon maaf ada kendala sedikit. Ya bisa dimulai lagi ya. Jadi itulah muslim yang terbaik adalah bukan muslim yang terpengaruh, tapi justru muslim yang bisa memberikan pengaruh. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu sejarah itu menyatakan pengaruh Islam itu luar biasa. Pengaruh Islam itu luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar langsung ketika Konstantinopel itu berhasil direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, ketika itu kan Islam sangat populer sekali di masa itu, maka anak-anak daripada orang-orang yang saat itu masih belum beragama Islam, itu mereka meniru gaya dan pakaian kaum muslimin ketika itu. Dan Anda bisa bayangkan, jadi pakaian sunnah itu sempat menjadi tren ketika Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan oleh
Muhammad Al-Fatih ketika itu. Jadi bagaimana pengaruhnya Islam ketika itu? Namun akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, juga memang ini adalah akhir zaman, ini adalah akhir zaman. Nah, akhirnya yang terjadi, mungkin kaum muslimin saat ini banyak sekali yang meniru justru kebalikan daripada yang ada di masa itu. Semoga insya Allah kita tetap menjadi orang yang istiqomah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Ini kalau kita mau bicara, saya sambil minum ya. Ini kadang-kadang efek kamera saya terlihat seperti minumnya dengan tangan kiri, padahal minumnya dengan tangan kanan. Nah, sekarang ini kita kalau mau jadi orang yang tidak mudah terpengaruh, maka yang pertama, pondasi kita agar jadi orang yang tidak terpengaruh. Jadi kalau sudah lulus tidak terpengaruh, baru kita akan bisa memberikan satu pengaruh. Yang pertama kita itu dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan yang ada di sekitar kita itu, kita jangan jadi orang yang larut masuk ke semua, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya kita ikut arus. Namun juga jangan jadi orang yang secara ekstrim menentang arus. Nah, jadi dari konten kita jangan jadi orang yang larut dengan arus, namun juga jangan jadi orang secara ekstrim menentang arus. Gimana kita dengan lingkungan sekitar itu, bagaimanapun juga sikap kita, maka sikap kita itu harus mengikuti aturan syariat. Saya pernah berkunjung ke salah satu kota. Saya nggak akan menyebutkan nama kotanya dan nama tokohnya, karena belum tentu orangnya berkenan untuk kami sebutkan. Nah, dikatakan bahwasanya ketika itu ada satu daerah itu mungkin di mungkin sekarang ini ya, tahun 70-an atau tahun 80-an, daerah itu baru ditinggal wafat oleh ulama-ulamanya yang berpengaruh ketika itu. Maka ketika itu terjadilah kerusakan, khususnya di antara anak remaja. Jadi antara anak remaja. Jadi antara anak remajanya ketika itu. Kemudian setelah itu ada satu anak muda ketika itu kecil. Anak muda ini dia cerita, dia dulu setiap berangkat sekolah, kalau dia jalan itu di sampingnya tuh ada orang teler habis mabuk-mabukan, teler gitu. Anda bayangin suasananya, ngerinya seperti apa daerah itu. Jadi tiap anak ini berangkat sekolah, dia lihat ada yang terkapar, habis mabuk, ada bekas botol, ada bekas itu, dan lain sebagainya. Akhirnya anak muda ini, dia bertekad, saya harus bisa berdakwah ada di daerah saya. Anak muda ini akhirnya berjalan, dia cari ilmu agama. Kemudian dia pun juga di masyarakat, dia punya nama yang baik. Di satu sisi, dia nggak larut dengan kerusakan masyarakat. Di sisi yang lain, dia bermuamalah dengan baik kepada siapapun juga. Dia mengucapkan salam kepada siapapun yang dia jumpai. Assalamualaikum. Dan dia bersikap ramah. Satu, dia selalu senyum. Dia menghadiri ketika ada yang meninggal dunia, jenazah. Bahkan dia ikut membantu di situ. Nah, setelah itu dia juga ikut berkiprah tanpa aktivitasnya di masjid dan sebagainya. Lambat laun yang biasa mabuk itu semakin lama semakin sedikit orangnya. Sedikit, dan anak-anak jadi orang-orang yang dulunya mabuk itu banyak yang belajar ke si pemuda tadi ini. Berjalannya waktu, saat ini di kota tersebut, misalnya sebuah kota kecil bukan kota besar, di sana aja bandara aja nggak ada. Di kota kecil itu saat ini itu kalau kita ke sana itu anak-anak usia kecil aja itu sudah bisa lancar membaca kitab kuning.
Belajar baca kitab kuning. Nah, bahkan kalau waktunya, kita kan lihat tuh daerah kita tuh kalau waktunya pagi nak berangkat sekolah tuh kan ramai sekali. Ini kalau waktunya sore maghrib sana itu waktunya berangkat saya ramai. Kalau waktunya sore maghrib itu banyak juga anak-anak kecil ramai. Jadi hidup itu madrasah akhirnya yang terjadi adalah seorang anak muda tadi itu dia bisa memberikan pengaruh kepada daerah yang ada di sekitarnya. Nah, pertama kalau kita tuh mau memberikan pengaruh, yang pertama kita jangan terpengaruh dulu. Jadi, jangan lawan arus ekstrim dan juga jangan mengikuti arus. Namun sikap kita harus mengikuti aturan syariat. Mengikuti aturan syariat. Contohnya, ada tradisi di kampung kita, misalkan cara pemandian jenazahnya kurang tepat, misalkan di tempat umum dan disaksikan oleh orang banyak. Maka ketika kita tampil di sana, kita jangan langsung menyalahkan dan membabi buta. Kan tapi kita nggak ikut dulu. Tunjukkan kalau saya nggak mau lihat aurat sekalipun itu jenazah. Berikutnya, kita sampaikan dulu dakwah dengan cara yang tidak langsung memukul. Contohnya ya, ketika dia duduk dan dia cerita, mayat itu punya kehormatan sama seperti orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu kalau dilihat auratnya malu, maka mayat pun kalau terlihat auratnya dia pun juga akan malu. Makanya aturan syariat Islam itu kalau orang itu meninggal dunia, maka yang memandikan tetap dimandikan, namun tidak boleh sampai terbuka auratnya sedikit pun. Terus ditutup kain. Dan setelah itu kalau ada digosok itu tangannya dimasukkan ke dalam kain, kemudian dia nggak melihat sama sekali. Itu kalau kita bisa menyampaikan seperti itu, maka insya Allah kita akan bisa memberikan pengaruh ada di masyarakat kita semuanya. Sebenarnya pengaruh ada di masyarakat kita semuanya. Ini sebagaimana nih kalau kita lihat sifat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim, Nabi Ibrahim ini satu orang, tapi di Al-Quran disebutkan dengan ummatan. Apa yang dimaksud beliau itu ummatan? Bahwasanya maknanya adalah yang pertama beliau itu adalah satu-satunya orang yang beriman di sekian banyak orang yang nggak beriman. Satu-satunya orang yang beriman di sekian banyak orang yang tidak beriman. Kemudian setelah itu yang kedua itu adalah mu'allim lil khair. Orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan sampai akhirnya beliau menjadi suri tauladan di sana. Yu'tamu bihi au yuqtadabi, beliau jadi orang yang diteladani di sana. Kemudian setelah itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau juga dikatakan punya satu keistimewaan yang keistimewaan beliau itu harusnya terdiri untuk banyak orang. Contohnya ya, ada orang dia punya keunggulan dia sabar, ada lagi orang itu syukur, ada lagi orang itu dia sholatnya rajin, ada lagi dia mungkin baca Qurannya rajin. Kan tiap orang punya kelebihan berbeda-beda kan. Ada orang yang senangnya baca Quran, ada orang yang senangnya sholat sunnah, ada yang senangnya menghadiri kajian, ada yang senangnya waktu sama orang tua. Anda bayangkan Nabi Ibrahim itu terkumpul semua perkara kebaikan pada dirinya, hingga satu orang Nabi Ibrahim itu setara dengan sekelompok umat manusia. Nah, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu. Makanya kita semuanya utama kita nih hidup di akhir zaman, kita harus benar-benar menjadi orang yang tetap teguh kokoh istiqomah. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah latah, namun kita harus jadi orang yang bertindak semuanya itu dengan perhitungan. Nah, yang namanya kita nih mau jadi orang berpengaruh, tentunya ya nggak semudah itu. Orang itu kalau mau dia jadi berpengaruh, dia harus punya satu karya
atau punya satu konsep hidup, yang konsep hidup itu bisa memberikan pencerahan, kepada banyak orang. Itu insya Allah akan menyebabkan dia menjadi orang yang akan berpengaruh. Nah, begitulah Muslim, kita dimanapun kita berada, maka jadilah kita bisa memberikan pengaruh yang baik dimanapun juga kita berada. Itu mungkin yang sekilas tentang masalah ini. Karena ada tanya jawab, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Memang ada pertanyaan, silakan. Oke. Silakan moderator. Ya. Terima kasih Habib atas penjelasannya tentang tema hari ini. Yuk, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di komentar. Iya, Habib. Silakan. Iya. Yuk, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Saya ini baru pertama kali ini pakai Google Meet, jadi masih banyak yang belum ngerti cara-caranya. Biasa pakai Zoom. Silakan moderator. Ya. Oke, teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Cek, dua. Saya enggak kedengeran suaranya ya. Cek. Halo, Habib. Oke, saya udah dengar. Ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman semuanya? Ya, ini ada pertanyaan nih, Habib. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita ada di kondisi tahu itu salah, tapi takut mengungkapkan, takut dianggap kita sok-sokan? Gitu, Habib. Mohon tanggapannya. Ketika kita menyaksikan suatu kesalahan, kita lihat ya, menyaksikan suatu kesalahan. Pertama, itu kalau kita tahu itu berarti kita menyaksikan kemungkaran itu ya, kemungkaran. Ini salahnya salah yang dalam kategori mungkar atau salah biasa. Itu berat. Kalau itu cuma salah biasa, dalam hanya urusan-urusan yang urusan duniawi aja, misalkan dia dia mau join sama orang, ternyata kita tahu ini bukan orang yang tepat, itu kan urusan duniawi kan, itu sepele lah. Orang salah dalam urusan syariat, kita lihat. Kalau kita menyaksikan ada orang yang salah, kita lihat kesalahan ini adalah kesalahan yang ditoleransi atau enggak, yang ditoleransi atau tidak. Kalau kita tuh mau mengingkari sesuatu, kita harus lihat perkara itu kalau sifatnya itu mukhtalafihi, maka itu tidak boleh kita ingkar. Namun kalau itu salah secara mujma' alaih, kesepakatan ulama, baru kita boleh mengungkapkan kesalahannya dengan cara-cara yang nanti akan saya sebutkan. Lihat dulu, ini kesalahannya mutlak salah. Lihat orang menggunjing orang, salah. Orang menipu, salah. Itu kan jelas mutlak satu hal merupakan satu kesalahan. Kita lihat orang itu berbuat kesalahan. Yang kedua, kita lihat ini kalau kita mengungkapkan kepada dia, kira-kira akan timbul madarat apa enggak?
Memang darurat apa enggak? Karena tidak boleh orang itu menahi mungkar, yang mana kalau dia nahi mungkar akan timbul kemungkaran yang lebih besar. Saya lihat misalkan ada mungkin 14 orang, atau sekitar 15 orang, dia sedang minum minuman keras. Jadi kalau saya datang ke sana, saya tegur, pasti saya dikeroyok. Akhirnya mereka awalnya dosanya minum minuman keras, jadinya dosanya menganiaya orang lain, kan akhirnya timbul dosa yang lebih besar. Nah, jadi tanya dulu. Salahnya pertama itu sudah mujma'aleh, yang kedua itu kalau kita ingkar akan timbul masalah yang mungkar lebih besar atau tidak. Kalau memang ini nggak ada, maka baru kita lakukan. Kita lihat lagi, cari waktu yang tepat, dan cara yang tepat untuk yang penting kemungkaran itu ditiadakan. Karena sebenarnya ini kalau kita ikut fikih daripada nahi mungkar, orang ketika lihat orang itu minum minuman keras, itu sekeras-kerasnya yang bisa dia lakukan itu bukan mukul. Sekeras-kerasnya yang paling bisa dilakukan adalah dia ngambil botolnya, dia tumpahkan minuman kerasnya, botolnya dikembalikan lagi. Jadi tidak ada satupun yang dirugikan. Botol pecah nggak ada, yang penting dia nggak jadi minum minuman keras. Nah, saya kasih contoh ya, nahi mungkar. Dulu ada di Pasuruan seorang ulama namanya Habib Alwi Assegaf. Itu dia lihat pekerja mebel kalau kerja pakai celana pendek. Ini pekerja. Nah, kalau mau diceramain, ini pasti nggak mungkin masuk. Kenapa nggak mungkin masuk? Ya dia nggak ada waktu untuk pengajian, dia awam banget. Maka dia akhirnya ngumpulkan uang, dia beli celana panjang, dibagi-bagikan. Sambil dia bilang, kalau kerja pakai celana panjang, itu lebih berkah. Cuma ngomong begitu aja, maka spontan yang terjadi adalah pekerja-pekerja yang dulunya membuka aurat, itu akhirnya jadi menutup aurat. Mayoritas terjadi seperti itu. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, masih di kota yang sama di Pasuruan, ada namanya Kiai Abdul Hamid. Kiai Abdul Hamid ini pernah kedatangan tamu. Tamunya itu orang awal tapi pakai gelang emas, padahal laki-laki. Ketika ngobrol sama Kiai Hamid bilang, gelang emasnya saya minta boleh. Karena ta'zimnya hormat, oh silakan Pak Kiai, saya kasihkan gelangnya. Diterima sama Kiai Hamid. Gelang buat saya ya? Iya ini buat Kiai. Ya udah, sekarang saya hadiahkan buat istri kamu, kasihkan ke istri kamu, jangan kamu pakai lagi. Itu punya istri kamu. Jadi orang bingung, ini minta hadiah kok dikembalikan lagi. Akhirnya dia baru sadar, ternyata maki gelang emas itu hukumnya haram. Jadi mungkarnya itu hilang tanpa harus ada hati yang tersakiti. Itulah cara nahi mungkar yang paling baik. Walaupun juga kalau memang sudah jadi kemungkaran terstruktur dan sebagainya, memang ada ulama yang harus bersikap tegas, maka bagian ulama itu harus bersikap tegas sesuai dengan aturan syariat yang berlaku. Nah, tugas kita pokoknya lihat kalau ada teman kita salah, jangan mungkin kalau kita langsung nasihati di tempat gak masuk, cari waktu, momen yang tepat untuk kita bisa menasihati. Insyaallah gitu. Yang jelas. Apakah saya tidak dosa menyaksikan orang itu berbuat salah sedangkan saya tidak berbuat apa-apa? Yang bisa kita berbuat kalau kondisi itu sedang tidak tepat, yang paling besar yang bisa kita berbuat adalah hati kita mengingkari perbuatan itu. Orang berada di satu tempat, di situ ada yang maksiat, dia nggak usah berbuat, tapi dia ingkar. Maka seakan-akan dia nggak lihat kemaksiatan itu. Nah, makanya dia nggak itu. Tapi ada orang misalkan tinggal di Solo, kemudian dia itu meridhoi kemaksiatan prostitusi yang ada di Amerika misalkan. Maka dia nggak pernah ke Amerika, dia tetap ikut dosanya. Kenapa? Karena dia meridhoi. Urusannya kembali kepada hati. Gitu. Silakan moderator. Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya, Habib. Dan ini ada pertanyaan lagi. Saya akan bacakan lagi ya, Habib. Ini dari Farel Rizky. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum Habib, bagaimana jika ingin menyebarkan kebaikan sedangkan diri sendiri masih belum pantas karena banyak dosa di masa lalu? Silahkan Habib tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat orang yang berbuat baik, syarat orang yang akan menyebarkan kebaikan itu tidak harus dia ideal baik 100%.
Contoh, ada seorang ayah mencuri, ke seorang bapak maling. Kalau dia nasihatin anaknya, nak kamu jangan jadi maling ya. Boleh apa enggak begitu? Nggak bisa mengatakan, ya nggak bisa, bapaknya sendiri maling kok. Ya nggak bisa. Jadi kita itu tetap tebarkan kebaikan, satu, sambil dalam keadaan satu, hati kita tahu kalau kita itu belum baik, namun kita menebarkan kebaikan, kenapa? Agar kita semakin baik dan mengajak orang lain untuk menjadi baik. Nah, yang nggak boleh itu apabila kita menebarkan kebaikan, seraya dalam hati menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Jadi syaratnya orang yang mau mengajak kebaikan itu nggak harus ideal 100%. Sekalipun dia masih banyak kekurangannya, saya belum baik kok ngapain saya ngurusin orang lain? Jangan, itu tipu daya setan nanti. Itu tipu daya setan nanti. Kita ini belum baik dan kita akan menjadi semakin tidak baik kalau kita punya peluang menyebarkan kebaikan dan kita tidak menggunakannya. Sebarkan kebaikan sambil kita terus introspeksi diri kita, selalu koreksi hati kita, jangan sampai kita merasa diri lebih baik daripada orang lain, kita tetap menebarkan kebaikan. Begitu. Jangan bingung dengan omongan orang, nanti dibilang sok suci lah, kamu sendiri dulunya begini. Biarin, masa lalu Allah SWT tidak menghukumi orang atas masa lalunya. Apabila dia sudah bertobat. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan ustaz. Banyak sekali ulama yang mantan preman. Sayyidina Umar dulu preman. Umar bin Khattab sempat jadi orang preman dulu. Banyak lagi ulama-ulama yang dulunya itu seorang perampok, dulunya itu seorang pencuri. Banyak. Dulunya itu seorang peminum minuman keras. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, namun mereka akhirnya meninggalkan dunia itu dan mereka menjadi orang yang menebarkan kebaikan pada orang lain. Nah, masa lalu kita nggak usah diingat dan jangan kita tutupi. Nah, kesan orang zaman sekarang ini ketika sudah tobat menceritakan masa lalu saya dulu begini, ceritakan dosa-dosanya. Jangan. Allah udah nutupin aib kita kok. Jangan justru kita membongkar lagi kepada orang lain. Sampaikan aja. Maksudnya, mas dulu menjalani kehidupan saya nggak taat kepada Allah itu nggak enak. Hati merasa nggak tenang. Kalau sekedar itu boleh. Namun kalau kita menceritakan detail dosa kita, ini yang nggak dianjurkan. Gitu. Monggo, ada lagi? Oke, terima kasih atas jawabannya, Habib. Oke, kemudian apa ada lagi pertanyaan selanjutnya? Silahkan, masih buka pertanyaan. Oke, Habib. Sekarang aku yang mulai bertanya. Jadi gini, Habib. Terkadang kita itu ketika melakukan suatu kebaikan, contohnya kita membuat suatu kegiatan yang mainnya itu untuk apa ya, contohnya kita membuat kegiatan dakwah gitu, dakwah besar. Akan tapi dari kita itu kayak merasa lelah dan merasa bosan karena kita merasa tidak memiliki feedback, tidak memiliki keuntungan apapun itu loh, yang sifatnya real. Sifatnya duniawi maksudnya. Sifatnya duniawi kayak gitu, nggak dapat feedback, cuma dapat lelah gitu doang. Nah, saya minta tanggapan dari Habib, gimana sih kita itu biar berbuat kebaikan tanpa merasa lelah, tanpa merasa tidak diuntungkan gitu, Habib. Oke, bagus. Ini bagus pertanyaannya. Dakwah itu jalan hidupnya orang-orang soleh. Dakwah itu adalah jalan hidupnya Nabi, dan siapapun yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia harus mengemban jalan dakwah ini. Itu yang pertama poinnya. Jadi siapapun yang mau mengikuti Nabi, apa? Ya Allah, ada ayat itu saya lupa. Atau Allah yang ada basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak orang kepada Allah ala basirah, dengan mata hati, dengan hujjah wadhi'ah, ana, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Itu Nabi Muhammad SAW diceritain sama ayat Al-Qur'an. Jadi yang mau mengikuti Nabi itu dakwah, aku itu Allah. Yang kedua, dakwah itu bukan tijarah, bukan bisnis. Bukan bisnis. Kalau kita bisnis itu kita jual barang, kita dapat uang, itu bisnis. Kita jual jasa, kita dapat uang, itu bisnis. Namun ini bukan bisnis. Ini adalah perjuangan dan ini adalah pengabdian. Jadi kalau kita tidak punya motivasi, bahwasanya kita tuh harus memperjuangkan agama ini,
kita tuh harus mengabdi kepada Allah, tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, tanda terima kasih kita kepada Rasulullah SAW, tanda syukur kita diberikan kenikmatan banyak oleh Allah SWT. Kalau kita nggak ada perasaan itu di dalam diri kita, perasaan itu dalam diri kita semuanya, berarti dalam diri kita semuanya, ya berarti kita susah untuk mau dakwah. Kita susah untuk mau berdakwah. Kenapa? Karena akhirnya motivasinya itu kembali kepada urusan di mana dakwah itu adalah kita semuanya ini benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu adalah benar-benar urusannya adalah urusan pengabdian. Dakwah itu adalah urusan khidmat. Dakwah itu adalah urusan bukan bisnis. Nah, kalau kita sudah tahu motivasi kita begitu, pokoknya saya mengabdi kepada Allah. Kalau kita melangkah dan kita merasakan capek, kita merasakan lelah, kita merasakan capek, maka yang akan terjadi itu kita nggak berharap lagi bahasa dari makhluk, mau kita dihina, mau kita dicaci maki, mau kita diomongin apapun juga, itu kita nggak ngaruh lagi, kita nggak akan ngaruh lagi. Nah, karena motivasinya kita sudah bukan karena makhluk, motivasi kita sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan dakwah kita itu akhirnya lelah itu nggak terasa. Kenapa? Karena yang saya cari Allah kok. Yang saya bantu itu agamanya Allah. Nah, kemudian apakah orang yang dakwah apakah benar-benar nggak dapat apa-apa? Kata siapa? Intan surullah yang surgum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah pun juga akan menolong kamu. Jika kamu menolong Allah, maka Allah pun juga akan menolong kamu. Nah, kalau kita sering cara menolong Allah gimana? Dengan menolong agama Allah dengan cara perjuangan dakwah tadi. Pertolongan Allah pada kita gimana? Dalam semua hal urusan apapun juga. Mungkin nanti karena semangat kita dakwah, mungkin hidup kita bakal dapat banyak pertolongan, bakal dapat banyak kemudian anak cucu kita juga dapat banyak kemudian pertolongan karena dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kalau sudah mau masuk dalam jalur dakwah, jangan berpikir ini adalah satu bisnis, tapi ini adalah satu pengabdian, baru itu akan bisa menjadikan dakwahnya itu semakin sukses. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya, Habib. Mungkin karena waktu juga udah mepet ya, Habib. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi jadiin closing statement Habib aja. Ya. Jadi intinya itu gimana sih cara jadi pemuda yang tidak mudah terpengaruh gitu, Habib? Kalau Anda punya karakter, Anda nggak akan terpengaruh. Kalau Anda punya karakter, Anda nggak akan terpengaruh. Tapi kalau Anda nggak punya karakter, Anda akan mudah terpengaruh. Kalau Anda menganggap yang namanya ukuran baik buruk itu adalah ukurannya syariat ilmu agama, Anda nggak akan mudah terpengaruh. Anda bisa tahu ini baik, ini buruk, ya udah. Ukurannya barometernya adalah urusan syariat. Simple. Namun kalau Anda nggak punya fondasi ilmu tadi itu, Anda nggak belajar, Anda nggak punya guru, maka Anda akan sangat-sangat mudah sekali untuk terpengaruh, ikut larut dengan apapun juga. Lagi viral ini bahas ini, viral itu bahas itu. Terus, sehingga nggak punya karakter. Anda punya karakter, Anda nggak akan terpengaruh. Maka temukan karakter Anda dengan Anda belajar ilmu agama, Anda punya guru agama, Anda tinggal teladani guru Anda, yaitu tentunya guru orang yang soleh. Jadi bukan hanya sekedar guru yang mampu mengajarkan ilmu, namun juga dia mampu mentransferkan nilai-nilai kesolehan ke dalam murid-muridnya. Itu insya Allah akan menjadikan Anda insya Allah tidak akan terpengaruh. Saya rasa ini closing statement dari saya. Semoga jadi pertemuan yang berkah. Kembalikan lagi ke moderator. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Habib. Dan ini adalah merupakan materi yang sangat bermanfaat bagi kita, yang mana kita seharusnya menjadi pemuda, harus menjadi seorang pemuda yang memiliki pengaruh bagi masyarakat luas dan jangan sampai kita terpengaruh. Seperti halnya seperti
Al-Fatih, yang mana ketika di usia mudanya dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah, seharusnya kita bisa mencontoh dia. Dan dari dia itu dia berpengaruh sehingga dia memiliki pengaruh bagi masa depan. Jadi seperti istilahnya filosofi pohon pisang, yang mana ketika kita udah mati, kita masih memiliki pengaruh. Pohon pisang itu kalau sudah mati akan menumbuhkan tunas yang akan memberi kebermanfaatan selanjutnya. Itu mungkin itu saja dari saya, dan lanjut saja kita ke acara yang selanjutnya, yaitu penjelasan tentang GSJN. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang GSJN, dan ini akan saya jelaskan kembali. GSJN merupakan rangkaian acara yang terdiri dari kajian dilanjutkan dengan tahajud call dan subuh call. Nah, kajian ini nanti dilaksanakan pada hari ini dan atau tepatnya nanti malam pukul 7:30 sampai selesai. Tempatnya di mana? Tempatnya itu di WA Group dan Google Meet seperti ini tadi. Dan pembicaranya adalah Ustadz Abu Zakaria Sutrisno. Dan tema pembicara materi yang akan disampaikan nanti adalah makna Idul Adha di tengah pandemi. Nah, jadi jangan lupa untuk datang ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman bingung nih, tahajud call dan subuh call itu gimana teknisnya. Nah, untuk teman-teman yang mau dibangunin tahajud atau subuh, nah pasti bisa nih teman-teman nanti akan diberikan Bitly atau Google Form itu untuk bisa mengisi list data diri yang disediakan oleh panitia. Nanti dikirim. Nah, kemudian sekitar pukul 3 esok hari akan mendapat panggilan atau diberi reminder untuk melaksanakan sholat tahajud dan dilanjutkan sholat subuh. Itu teman-teman. Dan teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut ke acara yang terakhir ya teman-teman. Gitu teman-teman, ke acara selanjutnya yaitu adalah acara penutup. Mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terakhir dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, saya sebagai moderator, saya Tegar Pangestu sebagai MC dan moderator, apabila saya memiliki salah patah 2 kata atau menyakiti perasaan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semangat.